Indonesia 24 jam unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Ternate, Maluku Utara pada Senin berakhir bentrok. 36 mahasiswa ditangkap polisi dan satu balita menjadi korban terkena gas air mata. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar di depan kampus FKIP UN Khair Ternate, Maluku Utara pada Senin berakhir bentrok. Puluhan mahasiswa ditangkap oleh polisi. Untuk membubarkan massa, polisi melepaskan tembakan gas air mata dan mengerahkan 2 water cannon. Sayangnya hal ini menyebabkan satu balita yang berada di sekitar lokasi menjadi korban akibat terkena gas air mata. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Makanan takjil tidak layak konsumsi ditemukan petugas Balai Besar POM DKI Jakarta bersama Pemkot Jakarta Pusat dalam sidak di Pasar Senen Blok 3 Senin pagi. Petugas menemukan 2 jenis kue bolu tak layak konsumsi lantaran mengandung pewarna tekstil atau rodamin B. Dinilai berbahaya, petugas menyita kue bolu untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Petugas pun melakukan pembinaan terhadap pedagang yang kedapatan menjual kue bolu yang mengandung bahan berbahaya, termasuk menelusuri tempat produksinya. Adanya pengawasan terhadap bahan pangan yang beredar di masyarakat diharapkan dapat menciptakan produk olahan pangan yang sehat untuk dikonsumsi jelang Idul Fitri. Sementara itu, seorang siswi berusia 14 tahun di sebuah SMA di Gresik, Jawa Timur menjadi mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Ia menjadi mahasiswa lebih cepat dari pelajar umumnya melalui program akselerasi. Ratu Sakinatul Akila, pelajar SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik, diterima masuk Universitas Airlangga Surabaya jurusan Ilmu Politik melalui jalur SNMPTN. Akila memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata karena berhasil menuntaskan pendidikan SD hingga SMA 2 tahun lebih cepat, yakni 10 tahun. Selain menempuh jalur akselerasi, Akila yang baru berusia 14 tahun juga merupakan seorang penghafal Quran. Kini ia sudah menghafal 15 dari 30 juz kitab suci Al-Quran. Air kiriman dibarengi tumpukan sampah dari hulu Sungai Ciliwung menyebabkan tali sekatan yang berfungsi menampung sampah di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat jebol pada Selasa pagi. Sementara itu sejumlah wilayah di DKI Jakarta pagi ini terendam banjir. Permukiman di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 1 meter pada Selasa pagi. Luapan Sungai Ciliwung ini mulai memasuki permukiman pada Selasa dini hari. Banjir kiriman ini menyusul status siaga 3 Bendung Katulampa di Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Akibat banjir, aktivitas warga pun terganggu. Meski banjir menggenangi rumah warga, tidak ada warga yang mengungsi. Warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kalau untuk mengungsi sih nggak ada mungkin. Kalau berangkat kerja ya nggak terganggu sih, mungkin beberapa warga di sini udah antisipasi dari subuh seperti memindahkan motor atau ini kan udah dinaik-naikin ke daerah atas. Sementara itu debit air di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat mengalami kenaikan di angka 760 cm atau pada level siaga 3 pada Selasa pagi. Kenaikan debit air terjadi lantaran adanya air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung. Bendung Katulampa di Bogor sempat mencapai level siaga 3 pada Senin malam. Penyekat yang berfungsi menampung sampah di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat jebol hingga membuat tumpukan sampah mengalir menuju banjir Kanal Barat. Tali sekatan jebol karena tak kuat menahan beban material sampah kiriman yang jumlahnya cukup banyak. Kondisi alat berat yang rusak juga sempat membuat petugas terkendala untuk memindahkan material sampah. Upaya evakuasi korban yang masih terjebak dalam reruntuhan bangunan minimarket yang ambruk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Dari 3 korban yang masih tertimbun, 2 diantaranya berhasil ditemukan. Hingga Selasa pagi, pencarian korban reruntuhan bangunan minimarket di Jalan Ahmad Yakin, kilometer 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Berjibaku dengan waktu, petugas berperalatan lengkap berupaya mengangkat puing-puing reruntuhan secepat mungkin guna menemukan 3 korban yang masih tertimbun. Usaha petugas membuahkan hasil. Sekitar pukul 8 pagi, 2 korban berhasil dievakuasi. Naas 1 diantaranya meninggal dunia.
Korban tewas merupakan pengunjung minimarket. Untuk sementara perkiraan jumlah adalah 16 orang dan yang berhasil kita evakuasi ada 11 orang dan 3 orang itu dinyatakan sudah meninggal dunia dan 8 orang itu dinyatakan selamat dan luka-luka ringan. Demikian. Insiden ambruknya bangunan minimarket 3 lantai ini terjadi Senin sore jelang waktu berbuka puasa. Kapolda Kalimantan Selatan menyebut, saat kejadian terdapat 16 orang, terdiri dari karyawan dan pengunjung yang berada di dalam bangunan. Upaya penyelamatan seluruh korban pun digelar maraton siang dan malam. Dugaan sementara penyebab bangunan ambruk karena umur bangunan yang sudah tua sekitar 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.